nih gagal maning, Son. Nah, itu tadi guys, kira-kira bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Serem banget ya. Akhir-akhir ini nih, ada film berjudul Oppenheimer tayang nih. Kalian sudah nonton belum? Apa mau nonton bareng aku? Boleh sih, asal kalian subscribe channel ini ya. Oke, film Oppenheimer tuh nyeritain kisah J.R. Oppenheimer, seorang ilmuwan dari Manhattan Project yang berhasil membuat bom atom. Kalian tahu nggak sih kalau efek yang paling berbahaya dari bom atom adalah radiasi? Nah guys, tapi radiasi juga banyak jenisnya. Salah satunya, tahu nggak apa? Ya, betul, handphone alias HP atau telepon genggam. Oke, kalau gitu mari kita bahas radiasi handphone. Go, go, go! Kita awali pembahasan ini dengan apakah benar handphone bisa menyebabkan kanker. Lalu dilanjut pembahasan soal berapa sih sebenarnya skala radiasi yang tergolong berbahaya. Setelah itu, kita akan membahas fakta dan mitos soal radiasi HP bagi kesehatan manusia. Terakhir adalah saran dokter tentang bagaimana kita seharusnya menyikapi radiasi dari HP. Pernah nggak sih kalian datang ke SPBU terus sedang asik main HP, tiba-tiba ditegur? Terus kalian juga pasti nggak asing kan kalau lihat lambang ini? Kenapa ya kira-kira guys? Apa karena antrian BBM makin panjang kalau kita main HP? Atau seperti berita-berita itu tuh, kalau kita main HP saat isi BBM bisa menyebabkan ledakan gitu? Ledakan cinta mungkin ya? Usut punya usut, berita itu hoax ya guys, alias tidak bisa dipercaya kebenarannya. Soalnya, menurut pakar dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, radiasi HP itu bakal memuai dan tercampur dengan udara lalu hilang. Seperti bau mie instan yang baru matang. Yummy. Pakai telur 2 ya. Jangan lupa cabenya asli ya, bukan cabe-cabean. Balik lagi, itu artinya main HP ternyata tidak bisa bikin SPBU meledak ya. Nah, yang akan terjadi guys, gelombang elektromagnetik yang ada di HP bisa mempengaruhi akurasi takaran mesin pompa BBM. Contoh, kalian beli bensin 10 liter, di mesin tetap tercatat 10 liter, tapi yang keluar hanya 8 liter. Itu semua gara-gara radiasi HP yang kalian mainkan. Jadi, jangan coba ya. Ntar kalian diomelin deh sama abang-abang SPBU. Balik lagi, terus gimana dong soal radiasi HP yang bisa bikin kanker? Apa benar begitu? Sebenarnya, sejak kapan sih isu atau berita ini berkembang? Kilas balik lagi nih guys, ke masa awal industri telepon genggam dimulai. Jadi waktu itu HP mahal ya, jadi nggak sembarangan orang bisa beli. Kira-kira tahun 1993, David Reinhardt menggugat NEC Amerika, sebuah perusahaan produsen telepon genggam di Amerika. Gugatan ini bukan karena dia nggak dapat diskon ya, tapi Reinhardt menuduh NEC melakukan kecurangan. Menurut Reinhardt, istrinya Susan Reinhardt meninggal karena tumor otak yang disebabkan dari HP yang Reinhardt beli. Ia bilang antena HP ini menyebabkan radiasi yang berbahaya. Hal ini langsung menggemparkan dunia. Segala bentuk penelitian soal radiasi HP pun dilakukan. WTR, salah satu lembaga riset teknologi, menguji coba soal radiasi HP ini kepada tikus. Dan tiba-tiba... nungguin ya. Hasil penemuan dari WTR ini mengatakan bahwa benar ada resiko tumor otak jika terlalu lama menggunakan HP. Wah, berarti gawat banget ya radiasi HP. Fix, HP kalian jual aja guys. Eits, tapi jangan seperti itu Ferguson. Jangan buru-buru menyimpulkan. Mbok ya sarang yo. Hasil penelitian dari WTR ini diragukan dan dianggap kurang tepat. Soalnya nih, menurut Dr. David Robert, radiasi HP ini sangat rendah, jadi tidak cukup kuat untuk merusak DNA yang bisa menyebabkan timbulnya kanker. Ternyata radiasi HP tidak cukup tinggi dibandingkan radiasi yang disebabkan bom atom atau senjata nuklir ya guys.
Karena radiasi bom atom efeknya bisa membuat DNA manusia menjadi rusak, yang akhirnya dari rusaknya DNA memungkinkan berkembangnya sel kanker. Jika kita tarik garis lurus dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, radiasi HP kira-kira di sini ya, berdekatan dengan radiasi TV dan microwave. Sedangkan radiasi bom atom berada di sini nih. WHO sendiri menyatakan selama 2 dekade ini tuh penelitian terhadap radiasi HP sudah dilakukan. Bahkan sampai sekarang faktanya tidak ada efek besar seperti kanker yang bisa terjadi karena radiasi HP. Namun guys, walaupun radiasi HP tidak menyebabkan kanker, radiasinya pun tetap masih ada. Kira-kira berapa banyak sih kadar radiasi yang berbahaya untuk tubuh? Mari kita masuk ke chapter selanjutnya. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Nah guys, kalian pasti tidak asing kan dengan lagu dari band Nasidaria tadi? Dalam lirik itu, bom nuklir atau bom atom bisa memusnahkan kehidupan di bumi oleh radiasi yang dihasilkan. Serem banget ya, kira-kira berapa sih skala radiasi yang berbahaya? Dan ada tingkatannya nggak ya kira-kira? Nih, aku spill ya guys. Tingkatan radiasi dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC, radiasi bisa dibagi menjadi 5 kategori. Kategori yang kelima adalah tingkatan paling mematikan. Biasanya kematian akan terjadi setelah beberapa jam terkena dari radiasi ini. Jarak paparannya kira-kira 1-2 km dari ledakan. Contohnya bom atom di Jepang. Kategori yang keempat, kategori ini memiliki dosis radiasi yang tinggi, namun tidak menyebabkan kematian. Contohnya, orang yang selamat dengan jarak radius yang jauh dari bom atom di Jepang. Korban akan mengalami penyakit radiasi akut seperti mual, muntah, dan terasa seperti kelelahan. Kategori yang ketiga, pada kategori ini memiliki tingkat dosis yang tidak begitu tinggi, namun efek radiasinya akan terjadi setelah beberapa tahun kemudian. Kurun waktunya 5 hingga 10 tahun. Penyakit yang akan timbul seperti kanker tiroid atau leukemia. Contohnya tragedi bencana nuklir Chernobyl. Warganya diidentifikasi mengalami kanker setelah beberapa tahun terpapar radiasi. Kategori 2. Nah, jika 3 kategori sebelumnya terjadi karena efek langsung dari radiasi ledakan bom atom atau bencana nuklir, kategori yang kedua ini berbeda ya guys. Dosis radiasi di tingkat ini cukup rendah dan tidak terlalu berbahaya untuk kesehatan. Radiasi ini ada di sekitar kita loh, seperti microwave, kemudian pemancar seluler, wifi, layar laptop, lalu, betul sekali, handphone. Efek radiasi kategori 2 ini biasanya hanya menaikkan suhu tubuh kita. Misal, kita megang handphone terlalu lama atau microwave deh. Coba kalian masukin tangan kalian ke situ. Panas kan? Kategori 1. Pada kategori ini adalah paparan radiasi yang paling aman karena radiasi ini terdapat di alam dan bersifat alami seperti air, udara, dan batu karena kadar radiasinya sangat rendah. Jadi aman ya buat kesehatan manusia. Tadi sudah aku bahas ya tentang HP yang memiliki paparan radiasi cukup rendah. Nah, ternyata banyak loh yang beredar di luar sana. Katanya HP bisa mengakibatkan tumor otak pada anak, leukemia, dan kanker. Untuk yang terakhir ini, aku setuju sih, HP emang bisa buat kanker, kantong kering, kalau beli HP buah apel yang keluaran terbaru. Nah, sekarang aku mau bahas fakta dan mitos seputar radiasi HP agar kamu tidak ragu lagi. Nah, kebetulan udah banyak nih yang nanya. Oke, fakta. Jadi, jika kita tidur di dekat HP, maka radiasi biru dari cahaya HP akan membuat kualitas tidur kita menjadi terganggu. Cahaya ini sama seperti cahaya matahari di siang hari atau di pagi hari. Selain itu, kalau kita main HP, pasti buka sosmed kan? Biasanya suka kalap tuh, lupa waktu, tahu-tahu udah pagi deh. Ingat ya guys, kecanduan sosmed juga berbahaya. Bisa membuat kita menjadi tidak percaya diri dan bisa berakhir depresi. Nah, solusinya gimana? Solusinya, jangan bermain HP sebelum tidur. Hentikan kegiatan memakai HP maksimal 1 jam sebelumnya. Lalu, letakkan kira-kira 1 meter ya HP dari kepala kita. Oke, next.
Mitos ya guys, WiFi emang bisa bikin radiasi, namun sangat rendah, seperti yang kita bahas sebelumnya. Radiasi di dalam WiFi tidak cukup untuk merusak DNA, sehingga karsinogen tidak bisa terbentuk. Karsinogen itu sendiri adalah zat yang bisa membentuk kanker. Jadi, baik untuk anak kecil maupun dewasa, radiasi tadi tidak bisa menyebabkan kanker. Satu-satunya efek radiasi WiFi adalah naiknya suhu tubuh menjadi lebih panas. Fakta. Jadi guys, walaupun radiasi HP itu rendah dan tidak berbahaya untuk tubuh, namun ternyata bisa menurunkan kualitas sperma pria loh guys. Hal ini karena saat kita menaruh HP di kantong celana bagian depan, suhu di sekitar testis akan meningkat, apalagi kalau celananya terlalu ketat. Sebenarnya, berapa sih suhu testis yang ideal? Suhu testis yang ideal akan memproduksi sperma yang berkualitas. Yang tepat yaitu di suhu 3 derajat Celcius lebih rendah dari suhu normal tubuh. Jadi, jika suhu tubuh normal sekitar 36,5 derajat Celcius, maka suhu di sekitar testis normalnya 33,5 derajat Celcius. Saran aku, jangan sering-sering naruh HP di kantong celana depan ya. Kalau bisa, jangan gunakan celana ketat juga. Nanti suhu di sekitar alat vital bisa panas. Fakta. Kalian pasti sering ya scroll HP hingga lupa waktu. Scroll belanjaan, stalking mantan. Banyak deh, ya kan? Ayo ngaku. Nah guys, aku saranin kalian kurangi ya. Karena jika kita keseringan main handphone, maka mata kita akan mudah lelah. Selain itu, mata kita jadi jarang berkedip karena asik scroll. Nah, banyak partikel kecil yang menempel di mata kita, seperti debu. Belum lagi sinar radiasi dari layar HP. Hal ini bisa membuat mata kita menjadi minus dan pusing. Oke, jadi bijak ya dalam bersosial media. Ingat tuh, jangan kelamaan scrollnya. Apalagi untuk moms-moms yang punya anak kecil di rumah. Waspadalah, jauhkanlah anak kita dari potensi rabun sejak dini. Nah, Sobat Kata Dokter, itu tadi pembahasan soal radiasi pada HP. Tentunya, penelitian tentang dampak radiasi HP pada manusia masih berlanjut ya. Segala kemungkinan bisa terjadi ke depannya. Jadi, bijaklah dalam menggunakan HP dan benda-benda yang memiliki radiasi elektromagnetik lainnya. Tetap jaga kesehatan ya, dengan cara aware terhadap apa yang terjadi di dekat kita. Next time, mau bahas apa lagi nih kita? Kalau ada topik yang mau dibahas, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Ingat ya, kamu berhak sehat. Jangan sampai sakit berlanjut. Khop Kun Ka dari Dokter Gama. Dah.